Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Muhammad Maulana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Git. Nah, jadi di sini ada PPT-nya dari dosen saya yaitu Pak Ihsan Budiman. Nah, jadi Git sendiri adalah salah satu implementasi dari DPCS. Nah, jadi hampir setiap operasi pada Git dapat dilakukan secara lokal. Hal ini juga berarti Git dapat digunakan sebagai local version control system. Nah, di sini Git tidak menyimpan file berdasarkan nama file, tapi menggunakan hash value dari konten file YBS. Mekanisme hashing yang digunakan untuk menggenerate checksum adalah SHA-1 yang menghasilkan 40 karakter yang terdiri dari 0, ada yang terdiri dari number dan angka. Nah, ini contohnya. Nah, lalu pertama kita menginstal Git terlebih dahulu. Jadi ada ini linknya, dapat di-download di sini. Lalu setelah kita menginstal, kita dapat mengecek versi yang kita jalankan. Kita coba ya. Nah, di sini kita zoom. Di sini ada Git version. Kita coba Git version. Nah, Git version ini untuk mengecek versi Git yang sudah kita install. Nah, di sini udah versi 2.37.3. Nah, di sini lanjut. Ya, yang pertama itu kita konfigurasi dulu di dalam Git. Jadi untuk mengatur nama dan email pengguna ini cukup dilakukan satu kali. Nah, jadi kita coba git config / global user name, pakai nama kita sendiri ya, Aditya Muhammad Maulana, enter. Lalu git config / global user emailnya ya di 6262@gmail.com. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita enter. Nah, setelah dikonfig, untuk melihat seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan, yaitu dengan git config show origin seperti yang di PPT, list show origin. Nah, di sini udah ada ya nih git config untuk, jadi show origin ini tuh untuk melihat konfigurasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada username Aditya Maulana dan user email. Lanjut. Nah, repository Git. Repository sendiri adalah nama atau sebutan untuk sebuah project pada Git. Nah, jadi terdapat dua cara untuk membuat repository, yaitu membuat folder baru atau folder yang telah terisi file, lalu menjadikan folder tersebut sebagai repository, atau melakukan clone Git repository yang sudah ada di Git server. Nah, untuk membuat repository sendiri yaitu dengan cara git init. Nah, jadi setelah sebuah folder didaftarkan sebagai repository, maka di dalam folder tersebut akan terdapat folder baru bernama .git. Nah, .git sendiri yaitu berisikan database Git. Jadi kita dilarang mengubah data yang ada di dalam Git. Nah, kita coba ya. Git init saya di sini di folder ini ya, di folder D tugas semester 5 dan PA web. Kita coba git init. Nah, sudah ya git init, dan ini berubah jadi master, dan di folder ini jadi ada git. Nah, jadi di sini tuh udah apa ya, gak boleh ada yang diubah gitu. Nah, kita dilarang untuk mengubah data. Nah, sudah ya, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pelacakan status file. Nah, jadi untuk melakukan pengecekan status file dapat menggunakan perintah yaitu git status. Kita coba git status. Nah, git status no commit, jadi kita belum mengcommit ya. Dan terus di dalam folder ini sudah ada 3 dokumen yang sudah saya siapkan, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu ada menambah file ke repository. Nah, untuk menambah file ke dalam repository, caranya cukup membuat file baru atau memindahkan sebuah file yang sudah ada ke dalam folder yang telah didaftarkan sebagai repository. Setelah file ditambahkan ke dalam
repository, Git akan secara otomatis mengetahui terdapat penambahan file baru dengan status untracked. Nah ini ya, dengan status untracked file tuh yang sudah saya bikin. Nah lanjut kita coba menambah file ke staging area, yaitu dengan git add dan nama file. Kita coba dengan dokumen 1 terlebih dahulu. Git add dokumen 1.txt. Nah sudah ya, sudah masuk. Kita cek di git status. Nah kita sudah mengkomitkan nih ini new file di stagingnya, dan ini ada 2 file yang belum kita masukkan. Nah di sini pertama kita masukkan dulu dokumen 1 dan sudah masuk ya di sini. Nih change to be committed. Jadi di sini udah masuk ke staging area untuk dokumen 1. Nah untuk menyimpan file kan ini udah masuk terus pengen disimpan. Jadi kita menggunakan perintah git commit /m. Jadi bukan slash sih, min. Git commit min m dan pesannya di sini kita menggunakan tambah dokumen 1. Nah kayak gini ya guys, tambah dokumen 1, enter. Nah master root jadi satu file change, jadi ini di save create mode 100/644 dokumen 1. Jadi di sini ada tambah dokumen. Lanjut selanjutnya yaitu mengubah file. Jadi mengubah file ini mengubah di dalam txt-nya. Jadi kita pertama harus mengubah dulu ini di sininya, di foldernya. Contoh ini asalnya ASD ya kan. Kita coba ubah menjadi misalkan Aditya MM. Dah kita save. Kita keluar. Nah, jadi di sini dokumen satunya tuh masih berisi ASD. Nah, kita ingin mengubahnya. Jadi kita coba ya git status. Nah, di sini ada bacaan modified dokumen 1. Jadi di sini tuh Git tuh tahu bahwa kita tuh mengubah mengubah isi filenya. Jadi tuh udah di sini ada modified. Kita bisa menggunakan git add nama file dan kita bisa menggunakan git restore untuk kembali ke tulisan ASD tadi. Nah, di sini di PPT-nya kita menggunakan git add. Jadi kita ingin mengubah file tersebut, isi file tersebut. Git add dengan nama file. Jadi dokumen 1.txt lagi. Nah, sudah, lanjut git commit lagi biar di save. Git commit /m di sininya ubah dokumen 1. Nah, sudah kan, sudah change, sudah di save dan isinya juga pasti sudah di TMM. Kita coba git status. Nah, di sini on branch ada untracked ya, masih ada, dan nothing added to commit. Jadi di repositorinya udah gak ada yang perlu di commit gitu. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan 2 file baru. Nah, ini saya sudah menyiapkan dokumen 2 dan dokumen 3. Mari kita masukkan ke dalam repository. Nah, di sini pertama jadi git add dulu, git add dokumen 2.txt. Sudah, lalu kita git commit, kita save ya di repositorinya. Tambah dokumen 2. Nah, git commit sudah, lanjut ke dokumen 3. Git status dulu. Nah, tinggal satu kan yang dokumen 3. Kita masukkan yang dokumen 3. Dokumen 3.txt. Nah, udah masuk ke repository, lanjut disimpan. Tambah dokumen 3. Ini salah, sorry guys. Ini malah jadi 2. Nah, sudah kan? Lanjut ke step berikutnya. Di sini ada menghapus file. Nah, menghapus file itu dengan dengan cara ini. Di RM. Bentar, kita cek dulu ya. Di sini dengan cara RM, remove file from working tree and from the index. Jadi dengan cara /rm. Jadi kayak gini. Git rm dokumen 3.txt misalnya.
Nah, RM dokumen 3. Jadi udah dihapus. Jadi kita cek status ya. Nah, di sini ada on bridge master, change to be committed, use git restore untuk mengembalikan file yang tadi, dan di sini ada bacaannya deleted dokumen 3. Jadi ini dokumen 3 udah dihapus dengan cara git rm dokumen 3. Jadi rm itu di sini bacaannya untuk remove file from working tree and from the index gitu. Jadi kita di sini di contohnya kita add lagi dokumen 3. Ya kita add lagi dokumen 3. Git add dokumen 3.txt. Oh, udah dihapus ya. Oh, berarti emang udah dihapus. Berarti ini kayaknya ada yang beda deh dengan ini yang sekarang. Ya gitu. Kalau misalkan kita commit, I see. Ini kan udah dihapus. Jadi kita mau bikin commitnya. Jadi kita /m hapus file. Jadi ini tuh buat nge-save ininya, repositorinya. Jadi nanti kita di step selanjutnya bakal kelihatan kita di mana kita menghapus dokumen 3 tersebut. Nah, udah kan? Dah. Lanjut step berikutnya, di sini ada commit log. Nah, commit log sendiri digunakan untuk melihat riwayat log perubahan. Jadi riwayat atau log perubahan dapat menggunakan perintah ini, git log atau git log one line. Nah, jadi di sini jadi semua riwayat log perubahan disimpan di lokal sehingga proses pengambilan riwayat atau log perubahan dapat dilakukan dengan cepat gitu. Jadi untuk melihat log lah yang udah kita lakukan. Kita coba ya, git log. Nah, di sini udah kan nih. Ada hapus dokumen yang barusan, ada tambah dokumen 3, dokumen 2, ada ubah dokumen 1, dan ada tambah dokumen 1. Dilakukan oleh Aditya Muhammad Maulana dan emailnya. Ini ada tanggalnya di sini. Nah, terus bisa juga dengan git log one line. One line. One line. Bener loh. Git log one line. Git log, slashnya 2 kali. Sorry, ini typo, harusnya 2 berarti. Nah, gini. Di sininya 2. Jadi minnya 2. Nah, ada nih. Nah, di sini tuh hash ini tuh ini apa? Jadi log. Nah, kita juga bisa kembali ke time travel kalau kata dosen saya. Jadi kita bisa kembali lagi ke versi sebelumnya, sebelum misalkan kita di sini kan pindah ke 00A gitu. Nah, kita bisa pindah ke sini agar misalkan file dokumen 3 ada gitu. Nah, step selanjutnya di sini ada membandingkan hasil commit. Nah, jadi membandingkan yang dimaksud di sini adalah membandingkan kondisi akhir sebuah versi. Jadi bukan membandingkan perubahan yang terjadi antar versi gitu. Nah, untuk melakukan perbandingan dapat dilakukan dengan perintah git diff hash1, hash2. Hash itu ini nih, yang angka ini. Kita coba ya. Git diff misalkan di sini yang 545 deh, yang awal 01AE sama yang terakhir 71FB18C. Nah, di sini kita kelihatan kan perbedaannya. Nah, di 50 ini tuh di dokumen 1 yang ini nih, yang 5450. Nah, ini dokumen 1 kita kehapuskan ini. Pas ini tuh kita digantikan, diubah dari ASD menjadi Aditya MM gitu. Jadi perbedaannya tuh ada di pas kita ke sini tuh dibandingin sama sini tuh, jadi dibandingin itu hasilnya tuh dokumen 1 berubah kan di sini. Asalnya ASD jadi Aditya MM gitu.
Dan di sini juga div git dokumen 2 new file. Jadi ada file baru di versi di sini gitu. Membandingkan itu seperti itu. Lanjut ke rename. Nah, rename sendiri kita harus mengubah dari sininya. Misalkan ini dokumen 2, kita rename ya. Coba rename jadi seperti contoh _2. Nah, jadi di git statusnya teh harusnya dokumennya 2-nya tuh di delete. Kita git statusnya, kita coba. Nah, kan bener. Jadi dokumen 2-nya tuh di delete. Dan si git itu menyangka ada file baru, yaitu dokumen _2. Padahal kita cuma rename gitu kan. Nah, kita coba git add dokumen 2. Lalu kita git add dokumen _2. .txt. Bisa. Jadi jangkanya ini teh filenya berbeda gitu. Si git itu padahal sama-sama aja. Nah, coba git status ya. Nah, di sini jadi kelihatan bahwa si dokumen 2 itu di rename gitu. Baru ketahuan sekarang sama gitnya tuh di rename. Seperti itu. Lalu untuk di sini bisa kembali ke versi sebelumnya yang saya katakan tadi, ke versi yang sebelumnya, misalnya ke versi awal bisa, ke versi ubah dokumen 1 bisa. Kita coba ke ini, kita tambah dokumen 3. Jadi dokumen 3-nya ada. Kita coba ya, siapa tuh berhasil. Git checkout sebentar. Oh, ini kita mana? Nah, ini 350E9E 350E9E 7. Lalu kita ketik dokumen 3.txt. Nah, update one patch from 3A3057C. Jadi git status. Nah, di sini kita jadi rename ya. Dokumen 2-nya menjadi dokumen 3 dan ada dokumen baru yaitu dokumen _2 gitu. Mungkin segitu perkenalan git dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Muhammad Mulana, sign out.